Shalom semua warga kerajaan yang dipanggil untuk memberitakan. Memberitakan apa? Yesus yang telah bangkit dan sekarang naik ke sorga dan akan datang kembali. Dia benar-benar mati seperti dikatakan oleh kitab suci. Benar-benar dikuburkan dan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang ada di sorga sebelah kanan tahta Allah yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Roh Kudus bisa memberikan boldness. Contoh yang paling jelas Simon Petrus. Ketika saudaraku tiba hari Pentakosta, dia bersama 11 murid yang lain berdiri. Dan dia beritahukan, barang siapa berseru pada nama Tuhan. Tidak ada yang lain, nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan dia berbicara pada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang berkumpul hari itu. Perayaan Pentakosta, Shavuot di Yerusalem. Maka dia sampaikan bahwa Yesus itu yang dipilih oleh Tuhan. Yesus dari Nazaret. Nazaret kalau dalam bahasa aslinya the branch. Branch itu adalah tunas. Kita tahu dalam firman Tuhan dia disebut sang tunas. Ya. Bukan cuma itu, Netzer juga berarti panji-panji kemenangan. Siapa mengikut Tuhan Yesus akan menjadi victor. Menjadi pemenang. Sama seperti dia. Tunjukkan tangan saudara. Ya. Kita bukan lagi victim, kita adalah victor. Dan kita lihat Petrus yang tadinya cuma ketemu dengan seorang pelayan wanita. Dia gemetar ketakutan. Saudara jangan lupa apa yang saya sampaikan bulan yang lalu. Bahwa Wahyu 21:8 orang yang gemetar, orang yang gentar akan digentarkan Tuhan. Tetapi kita lihat Petrus menjadi satu pribadi yang sangat berbeda. Dengan bold, dengan berani, dengan keyakinan. Dia beritakan nama dari Tuhan Yesus. Yesus dari Nazaret, Yeshua ya dari Nazaret. Dan saudaraku itu adalah the victor. Dia adalah sang tunas, the branch. Dan saudaraku jangan beritakan yang lain ya. Karena sekarang banyak sekali orang jadi motivator saudara. Demi toleransi ya. Saudaraku namanya toleransi itu memberitakan Yesus yang tidak ada duanya. Amin. Dia adalah Tuhan. Bukan dituhankan oleh orang Kristen. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Biar jelas saja. Pada waktu perayaan Natal pada tahun yang lalu. Saya dapat kesempatan memberikan yaitu refleksi Natal. Refleksi Natal biasanya cuma ya mari kita rayakan Natal. Kita berbaik dengan semua, toleransi. Tidak saudaraku. Saya sampaikan 1 Timotius 3:16. Bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang disembah oleh malaikat ya. Saudaraku yang diberitakan di seluruh dunia. Dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Saudaraku pada waktu banyak sekali semua pemimpin daripada pulau ini jadi tingkat 1, tingkat 2 bahkan dari pusat. Saya tidak peduli saudaraku. Karena apa? Kalau saya gentar saya akan digentarkan. Tetapi berita ini harus kita sampaikan saudara. Petrus berdiri dan dia katakan dengan jelas. Yang kamu bunuh itu. Dia tidak bilang tentara Romawi. Karena yang menyalibkan memang tentara Romawi. Tetapi yang meminta adalah orang-orang Israel. Dan mereka berkata, tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. You know what happened tahun 70 saudara, mengerikan sekali. Karena itu apa yang terjadi 3.000 orang bertobat. Dan mereka bertanya apa yang harus kami perbuat. Beri dirimu dibaptis. Sebelumnya dia berkata bertobatlah. Berpalinglah pada Tuhan. Beri dirimu dibaptis dan engkau menerima karunia Roh Kudus. Engkau dan anak-anakmu. Dan ini saya sampaikan pada saudara. Percaya pada Tuhan Yesus. Barang siapa berseru pada Tuhan. Nama Tuhan diselamatkan. Whoever, whatever and wherever you are. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada, yang ada di rumah dan dimanapun saja kita berada. Pada saat pagi hari ini kita mau menyuruhkan Tuhan kita yang dahsyat. Karena bagi dia segala-galanya. Untuk saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak bagi dia. Sebab dia yang layak terima segala pujian kita. Amin. Amin. Tuhan dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita di pagi hari ini. Yes. Bersorak-sorak hai umat Tuhan. Kudus dan mulia. Kudus dan
besarlah kuasa-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang bertata, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah surga sujud menyembah di hadapanmu, Sang Raja. Kita mau sekali lagi katakan, bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes, Dia dahsyat bagi setiap kita. Amin. Bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasa-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang bertata, yang layak Tuhan segala pujian. Bagi Dia yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapan Dia. Bagi Dia yang bertata, yang layak, Kau yang layak Tuhan segala pujian. Bagi Dia yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapanmu, surga bumi sujud menyembah di hadapanmu, surga bumi sujud menyembah di hadapanmu. Bagi Dia. Haleluya, haleluya. Buka kedua tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Kami tetap bersyukur buat kebaikan Bapa dalam hidup kami. Kami membawa hati dan pikiran kami di seluruh keberadaan kami. Kami mengagungkan Engkau, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau lebih lagi bagi setiap kami. Sama-sama dengan pujian ini kita katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh, amin, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu, kami mau menyembahmu. Mari penuh dengan kerinduan, sama-sama dengan pujian ini katakan, Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Mari lebih lagi dengan pujian ini sama-sama dari awal katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu. Amin, amin. Dalam naunganku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, oh Jesus, Jesus, di altar-Mu menyerukan ku buka hati. Ini setiap hati kami umat-Mu, Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menjadi altar-Mu, di altar-Mu, menjadi altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu sembah Dia. Kami menyembah-Mu, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang dimuliakan, Kau Yesus yang ditinggikan. Mulia nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Allah yang ajaib bagi kami, Allah yang dahsyat, kami muliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, tinggikan Kau Yesus. Haleluya. Ini setiap hati kami umat-Mu, kami persembahkan bagi-Mu. Kami datang untuk-Mu Tuhan, kami bersyukur buat perbuatan-Mu yang ajaib, bekasih setia-Mu Tuhan, yang selalu ajaib bagi kami Tuhan. Tuntunan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sungguh ajaib bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan, mari renungkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Persembahkan bagi Tuhan hati dan seluruh hidupmu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ada selalu bagi kami, Kau ajaib bagi kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Mari dengar pujian ini sama-sama katakan. Dia Allah yang selalu menjaga setiap kita. Sehelai di rambutku, Kau ajaib, Kau dahsyat bagi kami. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan seumur. Mari serukan sama-sama katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari sungguh-sungguh dengan pujian ini katakan. Tuhan selalu Jesus. Amin, 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 amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Yang mengambilkan katakan, Dia yang menyenangkan, mengenakan kita dengan kebaikannya. Yesusku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Kau Allah yang ajaib Tuhan, Kau perkasa bagi kami. Oh, tiadalah yang seperti-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau pemelihara yang sempurna bagi kami. Dimuliakan, katakan ditinggikan, ditinggikan, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Raja, Kau bertakhta, Jesus, haleluya, yang berkuasa
tinggikan Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari lebih sama-sama katakan. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kita semuanya. Hari ini hadir juga bersama-sama dengan saya, Pendeta Rainer dari Malang. Dan juga Pendeta John, Pak Emu dan juga Pak Pendeta Hengki. Dan setiap kita yang ada hari ini. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan pujian yang sangat menguatkan. Manakala kita sedang khawatir, manakala kita sedang susah, manakala kita sedang sakit, di situ letak kekuatan Tuhan bekerja atas seluruh kehidupan kita. Sama-sama Pak Enggi, haleluya. Sama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yes. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sama-sama. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sama-sama remnya saja dengan penuh sukacita dan keyakinan. Bimbingku ke air yang Dia menyegarkan. Sama-sama. Jiwaku. Dia menuntun. Katakan sama-sama. Jalan yang benar. Oleh karena namanya, sama-sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami bangga punya Allah seperti Yesus. Kami bangga punya Gembala Agung yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan manakala kami sakit, manakala kami sedang sedih, manakala kami sedang khawatir, Dia mengembalakan seluruh hidup kami untuk membawa ke dalam shalom, damai sejahtera, sukacita, dan mujizatnya. Dalam nama Yesus Kristus,
Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, hari ini kita khusus membahas tentang apa yang disebut dengan pemeliharaan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi sebelum lebih lanjut, doa saya sebagai hamba Allah, saya mengingatkan saudara, setiap saudara bersuka cita dan diberkati oleh Tuhan dalam segala perkara, dan saudara menikmati di mana hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Hari ini saudaraku, kita baca bersama-sama, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, kadangkala ada orang-orang yang ketika dia pengen bahagia, pengen sukacita, dia menyalahkan keadaan. Gara-gara kamu, gara-gara dia, gara-gara suami, gara-gara istri, dan saudara kehilangan sukacita dan bahagia. Seharusnya aku bahagia. No. Yang namanya sukacita, kebahagiaan tidak ditentukan oleh faktor X. Saudaraku, kalau ada Yesus, ada shalom dan ada kebahagiaan dan sukacita. Jadi hidup kita bukan didikte oleh situasi. Seharusnya orang percaya mendikte situasi, mengalirkan nilai-nilai positif dan mengalirkan sukacita. Makanya Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban, aku akan memberikan kelegaan. Fresh. Saudaraku, jika hari ini saudara sedang beradaan hopeless, saudara beradaan titik yang terendah, mungkin saudara berkata, Pak Wahyu, saya betul-betul titik terendah, iman hancur, semuanya hancur dan sebagainya. Ada kabar baik, Yesus membuka tangan lebar-lebar buat setiap saudara untuk melihat kuasa dan mujizat yang terjadi atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, rahasia untuk bebas atau sembuh daripada stres, dari sebuah masalah, dari sebuah kesulitan adalah seperti Maria, saudaraku. I have seen the Lord. Aku melihat Tuhan. Pertanyaannya buat kita, apakah hari-hari ini dalam seluruh kehidupan kekristenan kita, dalam menjalani kehidupan kita, saudara menjadi orang-orang yang saudaraku melihat Tuhan. Saya percaya kalau saudara melihat Tuhan, saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib buat setiap kita. The providence of God. Pemeliharaan daripada Tuhan. Katakan sama-sama, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. The providence of God. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, di situ Lukas 21:18 dikatakan, tetapi tidak sehelai rambut pun dari rambut kepalamu akan hilang. Artinya Tuhan menjadi apa yang disebut dengan God in control, sampai berkata tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika bicara masalah the providence of God, ketika berbicara masalah pemeliharaan daripada Tuhan, saya teringat tahun 2020 dan 2021. Saudaraku, masa-masa COVID masih baru-barunya. Ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kami. Apa yang tidak pernah dipikirkan itu terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Biasanya saya suka khotbah KKR ataupun khotbah di hari Minggu di beberapa gereja di Indonesia, bahkan di beberapa di luar negeri, saudaraku. Dan hampir COVID tidak keluar sama sekali 2 tahun. Dan saya biasa belanja di Surabaya atau di Jakarta sama teman-teman saya, Pak Ruli, Bu C. Evelyn dan semuanya, Irwan dan Irwan Chandra. Saudaraku, kita biasa kongko-kongko dan akhirnya belanja sepatu. Saudaraku, sudah 2 tahun tidak keluar, cari online, size-nya beda yang datang, kekecilin dan kebesaran. Akhirnya saudaraku, saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan, saya perlu sepatu, saudaraku. Saudaraku tidak tahu dari mana anginnya, dari mana, saya juga tidak informasikan. Ada salah satu hamba Tuhan pengurus di Mojokerto, dia telepon, Pak Wahyu,
Namanya siapa Pak Rainer? Pak Ferry nih saudaraku. Dia telepon, Pak Wahyu minta alamatnya. Saya mau kirim sepatu. Saya enggak telepon, saya enggak cerita, saya enggak viralkan di Facebook, di media sosial. Dia bisa telepon minta alamatnya. Saudara tahu dikirim berapa? 80 pasang sepatu dan juga sendal. Dan akhirnya apa saudaraku? Semua pendeta-pendeta ikut pakai sepatu dan sendalnya. Itulah Tuhan kita. Bicara masalah pemeliharaan Tuhan. Yang lucu lagi, kaos saya mulai berubah warna. Alias the power of mbula, saudaraku. Waktu mbula, kok ya ada jemaat kita Pak, minta maaf. Itu bulan Februari dikirim. Seharusnya kaos ini 2 t-shirt saudaraku. Saya kirim ini sejak bulan Desember saya sudah beli untuk Pak Gembala. Baru bulan Februari baru ingat dikirimkan. Saudaraku 2 kaos yang saya suka banget warna hitam. Dan size-nya masuk dan enak dipakai. Itulah pemeliharaan Tuhan. Tapi sudah ada banyak hal yang luar biasa. Di tengah-tengahnya COVID yang lalu saudaraku. Bagaimana Tuhan memelihara. Bahkan ada jemaat-jemaat datang dia berkata seperti Pak. Saya heran di tengah-tengahnya COVID. Kami toko diberkati secara luar biasa. Nah rupanya saudaraku yang diberkati Tuhan itu adalah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan diterjemahkan dengan kata providence. Dari bahasa lain yang dikatakan providensia. Saudara. Artinya apa saudara? Artinya menyediakan. Artinya pemeliharaan Tuhan apa? Melengkapi. Kaos dilengkapi. Artinya apa? Melindungi. Dan juga memelihara. Jadi artinya apa? Ketika Alkitab berkata, ketika firman Tuhan ini berkata providence of God, artinya tindakan Allah yang berkesinambungan, yang terus menerus dalam menyediakan, dalam melengkapi, dalam melindungi, dan memelihara kebutuhan makhluk hidup ciptaannya, serta keteraturan hukum alam dan segala tatanan demi mengenapi rencananya. Yang setuju katakan amin. Jadi rupanya pemeliharaan Allah begitu sempurna men. Tuhan menyediakan, Tuhan melengkapi, Tuhan melindungi dan Tuhan memelihara. Saya punya sekolah angkatan 23 di Tawangmangu. Saya melihat kabar mereka luar biasa. Ketika berjuang bersama-sama, salah satunya Pak Rainer ini adalah angkatan 27 di salah satu sekolah Alkitab favorit di Jawa Tengah. Saya bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas setiap, ada yang cerita di kampung, di pedalaman dan sebagainya, tapi mereka tetap terpelihara sempurna. Itulah Tuhan kita. Dan rupanya saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu tidak tergantung di mana kita tempat. Ada istilah, tempat basah di kota besar. Kalau pengen tempat basah ya di Bandung. Karena hujan terus tiap hari. Haleluya. Jadi rupanya ketika Alkitab menyodorkan kepada kita tentang pemeliharaan. Khususnya dalam Mazmur 23. Itu bicara masalah penyediaan. Don't worry, be happy. Jika saudara sedang berada dalam satu tantangan, kekurangan keuangan, bisnismu sedang alami goyah dan sebagainya, omsetmu tidak sebaik yang dulu, saudaraku, Tuhan itu menyediakan. Kemarin di pertemuan hamba-hamba Tuhan saya coba ngajak lihat, coba lihat. Apakah Tuhan pernah meninggalkan kita dan tidak memberkati kita kalau kita menghadapi masalah? Sehingga kata yang tepat adalah Ebenezer. Tuhan melindungi, bicara malah pemeliharaan. Katakan tepuk tangan, tepuk dada saudara. Tuhan pelihara saya. Dan terus menerus saudaraku, ada satu istilah, statement yang dimukakan oleh John Calvin. Dia berkata, ketidaktahuan tentang pemeliharaan Allah adalah asal mula semua kesengsaraan dan berkat yang terbesar terletak dalam pengenalan akan pemeliharaan Allah, kata John Calvin. Rupanya saudaraku, kalau kita tidak ngerti sebagai orang percaya bahwa Allah itu begitu memelihara kita, memelihara hidup orang percaya,
memelihara hamba-hamba Tuhan, saudaraku, itu merupakan kesengsaraan yang besar. Jadi saya sekedar mengingatkan buat saudara, ketika Tuhan bicara aku memelihara engkau, yang pertama dia menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang kedua melengkapi dari yang tidak mampu dilengkapi oleh Tuhan, yang ketiga adalah ketika pemeliharaan bicara masalah perlindungan Tuhan, setan ora doyan dan demet orang dulit, yang keempat adalah memelihara secara kesinambungan. Ketidakmengertian saudara merupakan awal dari saudaraku, apa yang disebut dengan musibah terbesar. Saya hanya ingatkan siapapun kita hari-hari ini, saudaraku, prediksi 2024, betul ya? Ini 2022. Ada banyak orang memprediksi 2024, saudaraku, gelap. Tetapi percayalah, Mazmur 23 menjawab kebutuhan kita. Orang yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sifat dari pemeliharaan Tuhan itu adalah from eternity to eternity. Bekerja dari kekekalan sampai kekekalan. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan melihara bukan hanya satu generasi. Ketika saya yang sering mendoakan orang-orang yang lewat saya, mereka minta doa setelah mereka mengembalikan persepuluhan. Saya cuma bilang seperti ini, generasimu tidak tinggal dalam kutuk, tapi generasi yang diberkati oleh Tuhan dari satu generasi selanjutnya. Yang pertama perkasa di bumi dan mendapatkan kesejahteraan. Tuhan adalah gembalaku, Pak Enggi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku, ketika kami pembangunan gereja yang ada di depan, sekitar kapasitas 2000-an Pak Enggi ya. Saudaraku, sempat terhenti karena COVID, sebelum COVID. Tapi Tuhan itu hebat. Ketika kami cek keuangan, lumayan untuk memulai kembali. Ibu Pendeta Christine Heri bilang ke sini, Pak Wahyu, jangan nunggu uang dulu baru berjalan, saudaraku. Dan akhirnya atas nama Tuhan Yesus, tengah-tengahnya COVID, kami memulai pembangunan kembali tahap yang ketiga. Dan sampai hari ini terus Tuhan adakan. Terus Tuhan adakan. Ada satu saat kami mendoakan orang, dia bilang gini, Pak, saya tidak pernah nabur untuk pembangunan. Saya hanya punya satu mobil, Pak. Dan biarlah saya naik sepeda motor, saya persembahkan mobil ini untuk pembangunan. Wow, keren. Orang-orang yang radikal yang kenal Tuhan, dia tidak punya apa-apa, mobil satu-satunya. Dia datang kepada gembala, datang kepada pendeta, Pak, saya serahkan untuk menabur buat pembangunan di tengah-tengahnya COVID, men. Dan akhirnya saya mengikuti orang ini semakin diberkati Tuhan secara luar biasa. Dia bangun ruko harus habis sekitar 500 juta. Gopek Tio. Dan dicukupi. Kemarin saya mendoakan dia, Pak, semua sudah lunas, tinggal nunggu finishing dan syukuran. Pemeliharaan Tuhan sempurna, saudaraku. Don't worry, be happy. Apapun situasi politik, apapun situasi keuangan di Indonesia, di Asia, di bangsa ini, ada gembala agung yang menyediakan, melindungi, memberkati, dan memelihara setiap saudara. Tepuk dada saudara, saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Gambaran Daud dan seorang gembala, saudaraku. Dikatakan seperti ini, gambaran Daud sebagai seorang gembala. Ya. Yang pertama adalah menjamin kehidupan. Yang kedua memberi kesegaran. Yang ketiga memimpin domba-domba. Dan yang keempat menjamin keamanan dan keselamatan domba-dombanya.
Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jadi kalau kita mendengar tentang pemeliharaan Tuhan dalam Mazmur 23. Bagaimana banyak kesaksian-kesaksian yang saya ceritakan buat saudara. Tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Kami baru saja mendoakan orang yang dari secara finansial dia keuangan dia bagus. Dia orang makmur, dia orang diberkati. Tapi ketakutan. Sahabat Kristus. Saudara boleh lupa saya, tapi ingat Mazmur 23. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas seluruh kehidupan kita. Amin, amin, amin. Nah, kalau kita melihat dalam Mazmur pasal yang ke-23, sahabat Kristus. Khususnya ayat yang pertama, ada satu kutipan ayat yang salah tulis di baris yang ketiga, takkan kekurangan aku. Ini bicara masalah yang pertama, bicara masalah kecukupan. Saudaraku, sufficiency, kecukupan tidak kekurangan. Makanya disebutkan I shall not want, bukan hanya tidak kekurangan apapun, tapi coba lihat, ketika bicara I shall not want, kekurangan apapun tapi dipelihara dan dicukupkan. Tapi ingat, semuanya sehingga tidak menginginkan apa-apa lagi. Itu keren. Amin, 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 amin. Jadi ketika Tuhan berkata takkan kekurangan aku. Saudaraku, kita ini dibawa sampai kepada satu titik untuk tidak menginginkan apa-apa lagi. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Saudara pernah ngalamin enggak? Beberapa bulan yang lalu, mungkin akhir tahun yang lalu. Awal bulan-bulan Mei, bulan-bulan Mei, saudaraku. Pas kebetulan saya ulang tahun. Tuhan begitu buat sesuatu yang dahsyat buat hidup saya secara pribadi. Pelayanan di kampung, di daerah Sumba. Kenapa saudaraku dulu ketika saya pindah di Sumba, orang pada bilang, Pak Wahyu, ini tidak akan terkenal. Saya bilang, nggak dicari yang terkenal, cari nama Tuhan dipermuliakan gitu. I shall not want, artinya saudara, sampai akhirnya berkata Tuhan cukup. Saudara pernah ngalami gitu enggak? Ini dimulai dengan ucapan syukur. Ada orang yang terus kurang terus. Tapi sampai saya pernah berkata Tuhan, mulai masalah makan dicukupkan, masalah pakaian dicukupkan, keuangan sekalipun tidak kaya raya, tapi Tuhan cukupkan begitu dahsyat Tuhan. Sampai saya berkata Tuhan enough. Dan Tuhan tidak berhenti memberkati dan melindungi dan menyertai. Haleluya. Saudaraku, kalau kita melihat Abraham Maslow, rupanya orang ini adalah orang Jawa. Karena namanya Abraham Maslow. Jadi Abraham yang slow, saudara. Kalau orang Sumba kan Abraham Kak Slow. Ada satu kebutuhan hierarki yang dibuat oleh Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Orang berusaha untuk menunjukkan kemampuannya untuk mencapai sebuah target. Tuhan penuhi. Sampai berkata enough Tuhan. Kebutuhan akan penghargaan. Nah ini persoalan, ada banyak orang alami persoalan di sini. Merasa tidak dihargai. Saya pernah ketemu orang di salah satu pesta di kabupaten lain. Dia bilang gini, Pak Pendeta, kepala saya di mana di tengah-tengah pesta saya dihina. Saudaraku, kita tidak perlu dihargai orang lain. Memang kita sudah berharga di hadapan Tuhan. Penghargaan kita bukan karena kita pakai tas branded, baju branded, semua brand-brand semua kita pakai. Saya pernah ngalami sesuatu yang menurut saya bingung makanya saudara. Satu saat saya khotbah di salah satu gereja di Jakarta. Tepatnya di Pantai Indah Kapuk, saudaraku. Khotbah yang pertama, saudaraku, saya mulai khotbah semangat, saudaraku, tak lupa khotbah tentang apa. Ada salah satu pengurusnya mbisi saya, pastor. Ukuran size-nya sepatunya ukurannya berapa? Saya jawabnya guyon. Kalau tanggal muda saya besar kecil, kalau tanggal tua saya muda.
42, saya bilang gitu. Kalau tanggal tua 41. Saudaraku, dia betul, dia keluar. Terus dia bisik saya, nanti doa berkat. Saudaraku, yang kedua saya akan keluar. Dan nanti pastor, saya ada berkat sepatu saya ambilkan. Saudaraku betul, mau masuk jam kedua ibadah, khotbah yang kedua di tempat yang sama. Dia kasih saya sepatu, saudara, pakai pastor. Saya pakai, saudara tahu, Balenciaga. Itu sepatunya harganya 13 juta. Cuma saya mikir, untuk apa sepatu 13 juta? Mending mentahnya. Pendeta matris. Saya pakai ibadah yang kedua lebih semangat, haleluya. Saya semangat dengan sukacita karena sepatunya mahal. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Cuma saya mikir, Tuhan, untuk apa sepatu begitu mahal 13 juta saya harus pakai? Saudaraku, saya pasti Tuhan memberkati ada sebuah tujuan. Mungkin di Sumba karena medannya sulit, jadi harus pakai sepatu yang mahal-mahal. Pak Engge sepatunya 85.000 yang dipakai sekarang. Nah saudaraku, itulah pemeliharaan Tuhan. Tapi bukan mengupgrade kita. Satu saat saya khotbah di Batam, di Burut, yang punya ayam penyet ria, saudara. Mungkin saya lupa khotbah 4 kali atau berapa. Nanti Pak Wahyu pas doa berkat, saya keluar, Pak Wahyu suka baju warna apa? Putih, oh iya. Pak Roni juga putih, kemarin saya baru belikan Pak Niko juga putih. Dia belikan saya. Ibadah yang ketiga saya sudah pakai baju putih. Rasanya kalau orang-orang besar yang juga pakai, Pak Niko juga pakai, Pak Roni juga pakai, rasanya itu beda men. Saya khotbah seperti Pak Niko. Aku percaya Tuhanku wajib, cuma bajunya sama warna putihnya saja. Jadi rupanya pakaian yang kita pakai, tas yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, saudaraku bukan mengangkat kita karena memang kita sudah berharga. Makanya kebutuhan Abraham, kebutuhan akan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Ada banyak orang tanpa sebuah kasih sayang. Anak, bapak-bapak, katakan I love you kepada anak-anakmu. Jangan sampai di I love you kepada om-om. Berikan kasih sayang kepada anak keturunanmu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan keamanan. Tuhan memberikan garansi dan keamanan atas kita. Dan yang keempat, kebutuhan fisiologi. Makanan, pakaian, semuanya Tuhan siapkan. Kebutuhan yang paling dasar menurut Abraham Maslow. Dan Tuhan berkata, takkan kekurangan aku. Saudaraku dimanapun saudara berada yang sedang mendengarkan program ini, katakan takkan kekurangan aku. Dan sekali-kali jangan pernah mengandalkan manusia. Satu saat beberapa puluh tahun yang lalu, dari Purwokerto saya harus melayani setiap Jumat sampai Senin saya balik, saudaraku, ke Gombong. Saya merintis satu gereja dan saudaraku, jemaatnya semua hampir 50-40 orang, 30-40 orang, sekian persen pengusaha, hampir 90%, saudaraku. Biasanya saya ini kalau pelayanan pulang hari Minggu malam saya pamit, biasanya dikasih angpo, saudara. Pak, ini untuk transport, padahal perlunya tidak banyak, sekitar saya lupa jumlahnya karena sudah terlalu lama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari itu saya tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, uang speser pun. Lagunya jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Tapi otak saya berpikiran kepada manusia. Pasti salah satu mereka seperti biasa kasih angpo untuk transport. Salaman saudaraku, muter satu persatu, loh kok enggak ada, loh kok enggak ada. Makanya jangan berharap kepada manusia. Saudaraku, Senin saya mau berangkat, pulang balik dari Gombong ke Purwokerto. Satu kota itu saudaraku, saya sudah naik bus. Ngetemnya bukan di terminal, kalau di terminal kan agak lama sedikit. Ngetemnya di halte, paling 15 menit paling lama. Saya duduk di belakang sopir, saudaraku, tanpa uang speser pun. Yang ngantar saya pun, Pak, sampai ketemu Jumat depan, selamat ya Tuhan berkati. Saudaraku juga tidak kasih angpo, terkutuklah orang yang tidak kasih. Saya nangis saudaraku di depan, di belakang sopir saudaraku. Saya Tuhan, tidak tahu saya ini beriman atau ketakutan. Tuhan, saya nanti bayar pakai apa?
Saudaraku, kan saya tidak mungkin bilang ini bukan kabisnya Bapa di surga. No. Saat itu orang itu bisa balik lagi. Pak, minta maaf. Orang yang sudah ngantar pulang balik ke kota, dia balik lagi, Pak, maaf, ini berkatnya lupa. Ketika saya bertobat mengandalkan Tuhan, saudaraku. Tapi semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan saya diberkati sampai rumah, sampai Purwokerto, sampai saya tinggal, saya mengalami kemurahan Tuhan. Sampai inap, cukup Tuhan. Tapi yang kedua, pemeliharaan Tuhan adalah sifatnya adalah kesengsaraan, freshness dalam ayat 2 dan 3. Itu bicara masalah padang yang berumput hijau. Kalau saudara baca Mazmur 2 dan 3 dalam kesengsaraan. Rumput adalah mengenyangkan domba-domba, memberi nutrisi, juga menjadi tempat beristirahat melepas lelah. Domba perlu rumput yang hijau, air yang tenang. Salah satu sumber kehidupan, memberikan kesegaran, menjadi jawaban bagi yang kehausan. Dan yang ketiga dikatakan dalam ayat itu, ia menyegarkan jiwaku. Gembala bukan hanya mencukupkan kebutuhan saja fisik, tapi juga saudaraku, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan akan jiwa. Saudara lihat gambar ini. Ada sebuah survei bahwa semakin tenang domba, maka semakin banyak air yang mereka hemat. Bapak Ibu Saudaraku, jadi kenapa domba perlu rumput? Kenapa domba perlu air yang tenang? Kenapa saudaraku, dan gembala itu menyegarkan jiwa kita. Saudaraku, kalau kita gampang tensi, gampang marah, gampang tersinggung, gampang khawatir, gampang takut, saudaraku, merapatlah kepada gembala agung yang namanya Yesus. Saudara akan mendapatkan perlindungan, saudara akan mendapatkan shalom, saudara mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya katakan tadi bahwa semakin tenang domba, maka semakin banyak air yang mereka hikmat air. Domba perlu air. Kita perlu kesejukan dalam hidup ini. Di tengah-tengahnya kompetisi gereja, di tengah-tengahnya kompetisi perusahaan, di tengah-tengahnya kompetisi toko satu dengan yang lain, saudaraku, perlu ketenangan dari gembala agung kita. Makanya dikatakan freshness. Di minggu lalu saya sampaikan tentang apa yang disebut dengan dua tipe orang. Yang pertama, orang yang suka marah-marah, dia suka stressful. Tapi yang kedua adalah orang yang suka tersenyum. Dan minggu lalu kalau saudara di sesi mengikuti, balancing is the key to create an extraordinary life. Minggu lalu saya singgung, hidup ini perlu keseimbangan spirit, body, dan mind. Tapi ketika saudara berada di sang gembala agung, semuanya akan terobati. Yang setuju katakan amin. Saudara pernah enggak? Saudara sudah makan, saudara sudah nonton, saudara sudah tidur nyenyak, saudara sudah belanja jenis elektronik, handphone yang paling baru dan saudara semua beli, tapi masih ada sesuatu yang kurang dan stres rasanya. Saudara, kenapa saudara? Perlu minum air. Saudara ingat wanita yang berganti-ganti pasangan sampai yang kelima kali. Saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan berkata, minum air daripadaku dan engkau tidak akan pernah haus lagi. Tapi pemeliharaan Tuhan yang ketiga sifatnya dalam ayat yang ketiga B sampai 5 dikatakan, saudara, di jalan yang benar, Tuhan menuntun ke jalan yang benar sesuai dengan kehendaknya. Saudara, Tuhan menjadi guidance buat saudara dan saya. Saudaraku, kenapa orang Kristen disebut domba? Domba itu terbatas, saudaraku. Domba itu tidak punya kekuatan apa-apa. Domba itu gampang stres. Domba itu tidak punya senjata. Hanya lari dan sebagainya, digambarkan dengan domba, saudaraku. Karena supaya kita perlu guidance. Kita perlu tuntunan. Kita perlu Tuhan. Saudaraku. Makanya kita berkata, singa muda boleh kelaparan, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Artinya apa? Saudara boleh hebat, saudara boleh luar biasa, saudara boleh mengalami sesuatu yang hebat dan titel yang banyak, pengalaman yang oke dan sebagainya. Kita tetap domba yang perlu tuntunan. Amin. Yang keempat,
Ketika Sang Gembala Agung, pemeliharaan Tuhan terjadi, akan terjadi yang namanya ayat yang selanjutnya, seumur hidupku dan sepanjang masa, dari kekekalan dan kekekalan, kebajikan dan kemurahan mengiringi aku. Dalam terjemahan asli kata yang dipakai adalah surely, sesungguhnya. Surely, menekankan keyakinan bahwa kebajikan dan kemurahan mengikuti orang-orang yang dipelihara. Allah pengen menekankan ketika dia berkata, saudaraku, sesungguhnya. Make sure gitu, saudara. Yakin enggak? Gitu. Allah membuat menggarisbawahi sesungguhnya, yakinlah. Kalau boleh swear gitu. Menekankan keyakinan bahwa kebajikan dan kemurahan mengikuti orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya di tengah-tengahnya kompetisi yang ada, masih ada Gembala Agung yang sangat luar biasa, yang memelihara, yang melindungi, dan menjamin setiap kehidupan kita untuk menikmati kebahagiaan. Ketika saya ketemu seseorang, dia berkata seperti, Pak, mana mungkin hari kini kita bahagia? Toko sepi, kondisi semuanya betul-betul Pak. Dan ada banyak hal yang negatif. Bergaulah dengan orang yang punya positif, yang punya iman. Saudaraku, Tuhan berjanji atas kita. Yaitu apa yang disebut dengan menyediakan. Katakan menyediakan sama-sama. Ketika saudara sedang bergumul, saya masih ingat masa-masa di mana saya harus bergumul memulai hidup dengan iman. Menjadi seorang hamba Tuhan. Ada banyak hal yang saya alami, saudaraku. Satu saat di kota yang sama, dari Purwokerto ke Gombong, saya tidak punya apa-apa, saudara, merintis satu gereja. Saudaraku, saya dipinjemin sama Om Akwang sepeda gayuh yang laki itu, saudara. Saya penginjilan keliling kota, saudara. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi saudaraku, saya tidak punya apa-apa. Mau makan waktu itu tidak ada uang sepeser pun. Dan memang harus puasa terpaksa. 1 hari lebih. Setengah hari kemudian, kok ada tukang perbaiki jam. Kalau di Jawa ada box orang perbaiki jam. Kok ada orang tinggi besar panggil saya, Mas sini. Dia bilang, Mas ini siapa? Kok saya disuruh untuk ngajak makan, bayangkan. Sudah tidak makan 24 jam plus setengah hari, ada orang tidak dikenal panggil Mas, Mas ini siapa? Dia bilang, ayo saya kok Tuhan suruh makan. Mulai cerita, saudara. Saya cerita, saya ini hamba Tuhan. Wow, saya juga orang percaya. Tapi sudah hampir 7-8 tahun tidak ke gereja, tidak cari Tuhan. Mas, saya habis makan kita pulang. Saya tutup jam saya ini dan saya pergi. Kenapa? Mas, istri, anak-anak saya, menantu saya, semuanya keluarga saya. Hampir 13 orang tidak pernah ke gereja. Saudaraku bayangkan. Kemudian saya habis makan, waktu makan mendoan sama soto, saya makan, saudara, saya sampai ke rumahnya, dia rumahnya bambu, tapi saudaraku besar. Dan kemudian saya memberitakan kasih Tuhan. 13 orang. Dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Tuhan menyediakan, Tuhan melengkapi, dan Tuhan melindungi, dan Tuhan memelihara. Amin, 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 amin. Jadi jangan ragukan pemeliharaan Tuhan siapapun saudara. Apapun kondisi saudara. Ada Tuhan yang membuat kita terheran-heran sampai saudara berkata, enough Tuhan. Cukup Tuhan. Dan Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan memelihara. Kamu bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Sama-sama. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan
Aku di padang yang berumput hijau, sama-sama Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Amin. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena sama-sama namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari angkat tangan saudara, saya akan berdoa. Mungkin saudara sedang berada dalam pergumulan yang berat. Mungkin saudara sedang berjalan dalam sebuah kesendirian. Mungkin saudara berjalan dalam keputusasaan. Mungkin saudara, Pak Wahyu, betul, saya sedang mengalami betul-betul hopeless. Saya berada di bawah, saya tidak ada harapan, iman pun kandas. Dan saya sedang berada di rumah sakit mungkin. Saya sedang berada di kursi roda ketika akan program ini. Dan saudara mungkin mengalami banyak hal dan sepertinya jalan buntu. Dia menggaranti dengan namanya, saudaraku. Nama yang ajaib dan nama yang perkasa buat setiap saudara dan saya. Haleluya. Dia berkata, saudaraku, seumur hidupku dan sepanjang masa. Saudara katakan, sesungguhnya aku akan memelihara dan menolong engkau. Angkat tangan saudara yang sedang menantikan mujizat. Bapa, aku berdoa untuk setiap tangan yang diangkat hari ini. Kami sedang memerlukan gembala agung yang terus menggembalakan kami, ya Tuhan. Supaya yang pertama, ketika Engkau berjanji, Tuhan menyediakan, Tuhan melengkapi, Tuhan melindungi, dan Tuhan memelihara. Berkat-Mu turun atas seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Minggu ini adalah minggu mujizat buat mereka. Minggu ini Gembala Agung melindungi mereka. Sekalipun mungkin mereka berada di persidangan atau meja hijau, Tuhan membela dan melindungi. Ketika engkau berada di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, Tuhan memberikan perlindungan. Ketika engkau dalam kekurangan, Tuhan berjanji menyediakan dan memperlengkapi. Berkat-Mu turun in the name of Jesus. Berkat-Mu Tuhan, kemurahan-Mu turun. Dan minggu ini adalah minggu mujizat bagi setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7, 8 sampai selama-lamanya. Shalom. Baik, mari kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur anugerah Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Maka dalam kesempatan ini, ya Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus ini. Maka setiap piranti, roti dan anggur, kuduskan dan kuduskan kami semua. Karena tanpa kekudusan kami tidak layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan roti dan anggur sambil saya mengutip sebuah kebenaran firman di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Mari saya baca untuk kita semua. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Mari kita mengangkat roti melebihi kepala kita. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan. Sambil kita mempersiapkan cawan berisi anggur dan kita mengangkatnya. Biarlah penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupanmu.
Biarlah pengudusan menjadi bagianmu, karena darah Kristus berfungsi untuk menjaga, melindungimu, menguduskanmu. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Percayakah bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman. Letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Biarlah Tuhan yang terus menjadi pelindung bagi kami dimanapun kami berada. Dan berkati seluruh jemaat Tuhan hari ini, mereka yang mempersembahkan persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan pembangunan, persembahan misi, atau persembahan sukarela, apa saja yang diberikan oleh tangan mereka, Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa dimuliakan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengelolanya, sehingga memperluas visi misi Tuhan lewat kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, dan Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan dan terimalah berkat. Tuhanlah yang menjadi gembalamu, Tuhanlah yang menjadi pelindungmu, Tuhanlah yang menjadi kota bentengmu, menjadi gunung batumu, menjadi perisaimu. Kemana saja langkah kakimu senantiasa disertai oleh Tuhan. Dan biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagianmu. Terimalah itu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa di minggu berikut.